Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertemuan kali ini kita akan membahas nama-nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita. Beliau sang kekasih kita mempunyai nama yang banyak sekali. Ada sebuah kaidah di literasi kitab-kitab yang sampai kepada kita bahwa seseorang itu ketika mempunyai nama banyak itu menunjukkan kebesaran orang tersebut. Beliau mempunyai nama ini, disebut ini, disebut ini, disebut ini, disebut ini. Berarti kan menunjukkan bahwa orang yang disebut atau yang diberi nama tersebut adalah bukan orang sembarangan, tetapi mempunyai kebesaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali. Begitu juga di kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an banyak sekali nama-nama atau julukan kepada beliau dengan berbagai macam inisial atau nama-nama, baik itu Injil, Taurat, atau yang lain-lainnya. Nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan nama Rasulullah sudah terukir jauh sebelum Nabi Adam diciptakan atau manusia diciptakan oleh sang penciptanya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, lalu Nabi Adam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali." Ya Allah, demi atas nama Muhammad supaya engkau mengampuni diriku ya Allah. Faqala Allahu ya Adam, maka Allah berkata, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya?" Qala ya Rabb, Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah," ini secara ringkas, "Ya Allah, engkau ketika menciptakan diriku, aku mengangkat ke langit, mengangkat wajahku, aku melihat di kursi-kursi arsy terdapat bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku tahu tidak mungkin ada sebuah nama yang disandingkan di namamu kecuali orang tersebut pasti orang yang paling engkau cintai." Maka kita bisa kita lihat di masyarakat, ketika ada hiasan dinding itu ketika ada Allah, ada Muhammad. Ketika ada Allah, ada Muhammad. Hal itu bukan secara kebetulan, seperti kata-kata orang-orang Indonesia, tidak ada di dunia ini yang terjadi secara bertepatan. Semua ada aturan dari Sang Kuasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab Nabi Adam, "Engkau benar, beliau adalah orang yang saya cintai. Engkau mintalah dengan atas namanya, saya akan mengampuni dosa-dosamu." Lalu ditambahkan, "Walawala Muhammadun ma khalaqtuk." Keumpama tidak karena Muhammad, saya tidak akan menciptakan dirimu. Para pemirsa, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita, dalam literatur hadis disebutkan beliau pernah bersabda, "Saya ini mempunyai nama-nama. Saya bernama Muhammad, saya bernama Ahmad, saya bernama Al-Mahi," yaitu yang menghapus, segala
kebaikan dalam arti kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal hasir, dan saya dinamakan al-hasir. Wa anal aqib, dan saya juga dinamakan al-aqib. Dalam literatur yang lain disebutkan ana nabiyur rahmah, saya ini nabi kerahmatan. Wa nabiyut taubah, nabi ketaubatan. Anal muqaffa, saya ini dinamakan muqaffa. Muqaffa itu kalau artinya yaitu adalah orang yang diikuti. Wa anal hasir wa nabiyul malahim. Dalam kitab At-Tahdzib, Allah Subhanahu wa taala menamai di dalam Al-Qur'an sebagai nama Rasul. Satu disebutkan Nabi sebagai ummi, disebut sebagai sang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca. Tetapi luar biasanya, justru terjadi keanehan. Kalau orang tidak bisa membaca itu sewajarnya menjadi sifat kejelekan. Tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, sang kekasih umat, justru itu menjadi spektakuler, menjadi sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan, orang tidak bisa membaca kok bisa menjadi gurunya para profesor. Orang tidak bisa membaca tapi gurunya para ulama, mengajari seorang ulama. Itu kan menjadi luar biasa. Kalau orang bisa membaca, ngajari yang pintar, ya pintar. Tapi kan lebih luar biasa kalau orang tidak bisa membaca tapi menjadi gurunya orang-orang para pembaca. Maka Rasulullah SAW mempunyai nama Ummi atau disebut sebagai Ummi. Beliau dibilang syahidan, mubasyiran, nadhiran, da'iyan ilallah bi'idnihi, wa sirajan munira, wa ra'ufan rahimah, dan mudzakkira, dan seterusnya. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Qur'ani Muhammad. Namaku di dalam Al-Qur'an Muhammad. Dan di Injil disebut Ahmad. Di kitab Taurat, yaitu perjanjian lama, disebut Wahid. Wahid itu orang yang menjauhkan. Rasulullah SAW disebut yang menjauhkan dalam arti menjauhkan umatnya dari neraka, api jahanam. Para pemirsa yang saya muliakan, beberapa ulama meneliti nama-nama Rasulullah SAW, dan ternyata para ulama banyak menemukan nama-nama tersebut. Ada yang menyampaikan sampai sekitar 200-an, yang itu sebagian ulama menisbatkan di kitab Dalailul Khairat. Ada yang sampai 500, ada yang sampai 700, ada yang sampai 1000, bahkan sampai 1000. Tetapi yang perlu kita ketahui dari nama-nama Rasul kok bisa sampai banyak begitu, itu kata Imam Al-Qustulani, beliau mengatakan bahwa nama-nama semua tersebut itu adalah sebenarnya sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi sifat baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat sifat-sifat kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyaknya, otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak juga mempunyai nama-nama yang banyak. Para saudara-saudaraku yang saya cintai, tentu kita mengetahui bahwa paling kemasyhuran atau paling terkenalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua nama, dan yang paling terkenal tentu adalah Muhammad. Ada beberapa pembahasan di sini, ada beberapa keterangan yang begitu indah, mulai
eh, apa itu sejarah dari nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertera dalam literatur kitab-kitab yang sampai kepada kita diriwayatkan bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang ulama dari Yahudi. Beliau sangat-sangat pintar sekali dalam literatur Yahudi, sehingga pada waktu itu beliau masa tabi'in, masih awal-awal. Beliau mempunyai cerita-cerita yang banyak sekali, sehingga banyak diriwayatkan, banyak dikutip, dan banyak dinukil oleh orang-orang muslimin. Beliau memang ulama dari bangsa Yahudi. Cuma beliau sudah masuk Islam di waktu itu oleh zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau menceritakan, diriwayatkan bahwa Adam berpesan kepada anaknya, yaitu Nabi Syekh. Beliau berkata, "Hai anak kecilku, hai anakku, anandaku, engkau adalah penerusku. Maka ambillah jalan ketakwaan dan peganglah tali yang kencang, tali keagamaan yang kencang. Jangan sampai engkau belok kanan atau kiri." Dan ini poinnya. Wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambi isma Muhammad. Ketika engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah di sampingnya kata-kata atau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala saqil arsy. Maka sebenarnya saya itu melihat nama beliau, nama Muhammad, nama dengan nama Muhammad itu tertulis di kaki-kaki arsy. Aku melihat berputar-putar di langit. Saya tidak melihat tempat kecuali di situ, di langit itu ada nama Muhammad yang tertulis di langit itu. Wa inna rabbi askanani al jannah. Allah ketika saya diciptakan, saya diberi tempat di surga. Maka makhluk itu, kita itu senangnya, kita bisa senang dengan kesenangan karena kita sebenarnya bukan makhluk bumi. Kita makhluk dengan keenaan, kita sebenarnya makhluk surga. Tapi gimana lagi, kita sudah di dunia memang harus bekerja dan harus lelah dulu. Tapi tabiat kita memang makhluk surga. Ya. Orang seneng ngopi, orang seneng wisata, makan makanan dan yang lain-lainnya. Memang kita sebenarnya makhluk langit, makhluk surga. Kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam, ini hasil yang saya temukan dari web. Nabi Adam, beliau diciptakan di surga. Yang mana lalu Nabi Adam berkata, saya tidak pernah melihat istana di dalam surga. Saya tidak melihat kamar di surga. Kecuali saya menemukan nama Muhammad tertulis di dalamnya. Saya melihat nama Muhammad tertuliskan di leher-leher hurul ain, atau di leher-leher perempuan-perempuan di surga. Dan seterusnya, semua banyak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga tertera di mata malaikat-malaikat. Maka sebutlah nama Muhammad disandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita orang-orang muslim, kalau kita zikir membaca la ilaha illallah, terakhirnya kita sandingkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudaraku, teman-temanku yang saya hormati, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pertama yang memberi nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sang kakek Abdul Muthalib. Ada cerita dari di sebagian kitab bahwa sang kakek tersebut pernah ditanya, "Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau menamai cucumu Muhammad? Sedangkan ayah-ayahmu, kaum-kaummu, orang-orang di sekelilingmu tidak ada orang yang bernama Muhammad." Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Saya menginginkan sang cucuku ini dipuji oleh orang-orang bumi semuanya." Diceritakan bahwa sebenarnya Abdul Muthalib telah bermimpi. Jadi Abdul Muthalib memberi nama Muhammad itu bukan kok hanya itu saja. Tapi sebenarnya Abdul Muthalib sang kakek mempunyai mimpi. Mimpi dalam arti ketika tidur beliau bermimpi. Beliau melihat ada rantai dari perak keluar dari punggung beliau. Anehnya rantai tersebut ujungnya ada yang di langit, ada yang di bumi, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Lalu berubah. Mimpi tersebut berubah seakan-akan rantai tersebut berubah menjadi pohon. Hal ini menjadi keanehan. Ketika menjadi sebuah pohon, di setiap dari daunnya mengeluarkan cahaya. Dan tiba-tiba penduduk dari timur atau penduduk dari barat semua bergelantungan pada pohon tersebut. Oleh karena itu, Abdul Muthalib, sang kakek dari sang kekasih, bertanya dan menceritakan. Lalu ditakwili, mimpi tersebut ditakwili. Bahwa nanti akan muncul dari keturunanmu itu seorang anak yang diikuti penduduk bumi dari barat dan dari timur. Dari barat sampai ke timur. Makanya banyak kita ketahui semakin lama agama Islam semakin banyak diikuti. Semakin lambat tahun semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini memang sudah diprediksi dari awal sebelum Rasulullah SAW beliau lahir. Dan memang kebiasaannya orang besar itu dari kecil atau bahkan sebelum lahir itu biasanya sudah ada tanda-tanda kebesarannya. Makanya kalau orang menjadi besar ya biasanya sudah dilahirkan, sudah ada tanda-tandanya. Kalau belum ya kata abah saya biasanya ya bejane awak. Dalam arti ya udah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerimanya. Oleh karena itu setelah diceritakan takwil mimpi dari tersebut, beliau sang kakek menamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad atau yang artinya banyak terpuji, sehingga semoga dengan harapan kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji seluruh bumi. Dan memang kita semua ini kalau kita pelajari dari sejarah kemajuan titik daripada kebangkitan dari manusia setelah keterpurukan itu ada di titik Kanjeng Nabi Muhammad sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nama yang kedua yaitu Ahmad. Itu Ahmad. Ahmad di sini adalah nama yang luar biasa karena sudah disematkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu sekitar 500 atau 600 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan juga nama Ahmad ini yang juga dipakai oleh Nabi Musa. Nabi Musa, antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu sekitarnya 1000 tahun. Berarti nama Ahmad ini sebelum 1500 atau 1600 tahun sudah disebutkan. Nama Ahmad sendiri mempunyai dua makna. Satu, Ahmadun Nas, yaitu orang yang paling berhak untuk dipuji. Karena memang kita semua ini seperti yang saya suguhkan kepada jenengan semua, Anda semua, bahwa titik kemajuan manusia itu berpusat kepada sang kekasih kita. Kita ada teknologi maju dari barat sebelum maju dikarenakan dari Andalusia atau Baghdad atau Andalusia bisa maju karena sahabat, tabi'in dan seterusnya, sehingga berpangkal kepada sahabat berpangkal kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia dalam masa kegelapan. Jadi pangkal dari segala teknologi kemajuan, baik itu internet, semua dan apapun itu adalah kalau diruntut dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita. Maka oleh karena itu beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam disebut Ahmadun Nas, dalam arti orang yang paling berhak untuk dipuji. Untuk makna yang kedua, Ahmad, yaitu orang yang paling banyak memuji. Orang yang paling banyak memuji. Ahmad, af'al tafdil, Ahmadun Nas berarti orang yang paling banyak memuji. Dalam sebuah referensi hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat akan memuji pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terbuka selama ini. Para saudara-saudaraku, teman-temanku sebangsa dan setanah air, ada sesuatu keunikan dari kata Ahmad dan Muhammad ini. Kenapa tadi Injil atau Taurat itu memakai kata Ahmad, sedangkan Muhammad disematkan oleh sang kakek? Hal itu tidak kebetulan, karena orang bisa terpuji setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan-kebaikan, membuka segala kemajuan yang ada di dunia ini, dengan begitu beliau Ahmadun Nas, paling dipuji, sehingga setelah Ahmadun Nas menjadi Muhammad, yaitu begitu banyaknya pujian yang disematkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para teman-temanku, saudara-saudaraku, pada nama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mempunyai keistimewaan. Di antaranya keistimewaan dari nama Muhammad tersebut adalah huruf Muhammad tersebut terdiri dari 4 huruf, mim, ha, mim, dal, 4. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga 4. Allah. Di antara keistimewaan nama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ketika ditulis itu bisa juga seperti manusia. Mim
itu seperti kepala, kayak kepala. Ha seperti tangan. Mim seperti yang kedua seperti pusar. Dal itu seperti kedua kaki. Di antaranya keistimewaan nama Muhammad adalah apa yang diceritakan bahwa ada sebagian hadis bercerita, dan ini mengapa di daerah kita kebanyakan orang siapapun namanya dijuluki atau diawali dengan Muhammad. Saya sendiri nama saya Idror, tapi juga tidak lepas sebelumnya ada Muhammadnya. Walaupun banyak orang yang tidak mengetahui kalau nama saya Muhammad, ada Muhammadnya. Begitu juga yang ada di Indonesia ini. Banyak Muhammad, tetapi diambil nama atau susunan yang kedua. Muhammad Ilyas, Muhammad Nasir, dan seterusnya. Apa kisah dari sebenarnya kenapa kok ada nama Muhammad? Hal itu karena ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tahu ada sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala dikisahkan ada seorang hamba dua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Faya'muru bihima ilal jannah. Lalu Allah memerintahkan besok di hari kiamat untuk pergi ke surga. Lalu orang dua tersebut mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau memasukkanku jadi penduduk surga, sedangkan saya tidak berbuat amal baik sehingga saya pantas untuk masuk surga. Lalu Allah menjawab bahwa udkhula al-jannah, kalian berdua masuk surga, saya ini sudah sumpah bahwa saya tidak akan memasukkan neraka orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Oleh karena itu nama Muhammad dan Ahmad sering familiar di negara kita. Dan juga dalam nama Muhammad dan Ahmad ada sebuah syair, wa syuqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Dan Allah mengambil dari namanya dalam arti nama Allah Subhanahu wa taala supaya mengagungkan nama sang kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadul arsy mahmudu, sedangkan Allah sang pencipta kita itu diberi nama Mahmud, orang yang terpuji. Wa hadza Muhammadu, sedangkan sang kekasih kita bernama Muhammad. Para teman-teman dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dalam nama Muhammad dan Ahmad banyak sekali cerita-cerita, keanehan-keanehan yang mana tidak bisa saya sebutkan semua. Seperti kemarin-kemarin saya mencuplik saja cerita tentang Muhammad atau Ahmad. Diceritakan keanehan bahwa subhanallah, ada sebuah semangka kuning. Di situ ada garis-garis yang banyak sekali, dengan yang berwarna putih garis-garisnya. Dan anehnya pernah terjadi di dalam semangka tersebut ada nama Allah, dan yang ada lagi di sisi lainnya Azza Ahmadu, Azza mulia Ahmadu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga diceritakan pada tahun 809 atau 807 ada kejadian aneh juga. Ada sebuah biji anggur. Di situ ada tulisan dengan tulisan hitam dengan nama Muhammad. Itu saya kira bukan sesuatu yang sembarangan, seperti saya ucapkan kemarin-kemarin, bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi secara kebetulan.
Jadi begitulah istimewanya nama Ahmad, begitu juga istimewanya nama Muhammad, yang bukan nama-nama sembarangan. Para hadirin yang saya muliakan, di dalam bangsa Arab, orang Arab itu selain nama ada namanya laqab, kunyah, ada kunyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai kunyah, beberapa kunyah. Beliau disebutkan Abul Qasim, beliau dinamakan Abu Ibrahim, beliau dinamakan Abil Aramil, orang tua para janda-janda. Disebutkan beliau Abul Mukminin, ayahandanya orang mukmin. Para teman-temanku, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Abul Qasim karena anak pertama beliau adalah Qasim. Lalu disebut nama Ibrahim yang menjuluki adalah malaikat Jibril. Jadi orang luar biasa itu luar biasa. Sampai kunyahnya saja yang memberi kunyah bukan orang, tetapi malaikat Jibril. Itulah sang kekasih kita. Mengapa ulama-ulama, mengapa orang-orang baik begitu cinta Rasulullah SAW? Karena tahu begitu besarnya seperti hal ini. Yang memberi kunyah bukan orang sembarangan, tetapi sudah malaikat level Jibril. Malaikat pertama, grade-nya itu pertama, paling mulianya malaikat Jibril. Beliau menyebut Aba Ibrahim. Lalu kata Imam Az-Zurqani, salah satu seorang ulama Maliki, beliau menyebutkan beliau juga disebut Abul Aramil, orang tuanya para janda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan memperhatikan anak-anak yatim, anak orang-orang janda, semua itu membutuhkan belas kasihan, membutuhkan perhatian, infak atau makanan-makanan yang bisa mensuplai kepada mereka. Begitu menyayanginya kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda, sehingga Rasulullah SAW juga ada yang mengatakan atau disebutkan beliau Abul Aramil. Begitu juga Rasulullah SAW disebut Abul Mukminin. Nah ini mengapa para kiai kita itu orang ulama-ulama kita, baik itu di Jawa atau di Mekah, itu disebut dengan panggilan orang tua dengan berbagai macam bahasa. Kalau di Mekah dibilang Abuya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam orang Yogyakarta, kalau kiai, orang masyarakatnya atau di Magelang, itu menyebut orang tuanya bapak. Kalau di tempat saya, di Rembang atau Madura, itu disebut abah. Yang bermakna semua ini sama, yaitu sebagai orang tua kita. Hal itu bukan sembarangan. Begitu juga ulama-ulama kiai-kiai kalau menyebut murid-muridnya itu juga menyebut anakku. Kalau saya di daerah saya menyebut dengan nama Cung, atau kalau kiai di Bojonegoro atau lain-lainnya itu memakai Le, atau apa saja sebutannya. Kalau di Mekah dibilangnya waladi. Hal itu karena tugas ulama yang menjadi pewaris para nabi itu mewarisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tugasnya mengayomi masyarakat, mengayomi murid-muridnya, mengayomi kepada pengikut-pengikutnya. Maka begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Abil Mukminin, dan masyhur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat
penyayang, sangat-sangat belas kasihan kepada kita, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab dan pengajian-pengajian yang ada di Indonesia ini. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, menambah kecintaan kita, menambah cinta Rasulullah SAW kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.